Dan satu hal yang penting yang ingin saya sampaikan, jangan kita percaya dengan omongan mereka seolah-olah Densus 88 ini memusuhi umat Islam. Salah besar. Densus dalam bertindak itu memerangi terorisme, tidak peduli agamanya apa. Kalau kebetulan Sunardi dan kelompok yang lain beragama Islam, ya itu pilihan dia. Jadi jangan dikacaukan seolah-olah Densus 88 adalah alat negara untuk memusuhi umat Islam. Tidak, saya orang Islam dan jutaan orang Islam di Indonesia bersyukur adanya Densus 88. Kami tidak pernah merasa dimusuhi oleh negara. Justru kami merasa dengan hadirnya Densus 88 itu melindungi umat Islam di Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam opini akhir pekan. Sahabat Indonesia, masih terkait dengan tersangka teroris Sunardi yang kebetulan profesinya dokter. Sunardi ini adalah target operasi dari Densus 88 yang memang mempunyai keterlibatan yang sangat serius pada jamaah Islamiyah, khususnya pada komunitas Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI. Nah, kemarin saya mengkritisi beberapa orang, termasuk Fadli John, Musni Umar, Eva Caniago, dan sebagainya. Ternyata semua masih berkuar-kuar berlanjut. Yang saya sesalkan, Majelis Ulama Indonesia pun juga bereaksi negatif. Lucu si Anwar Abbas ini, mohon maaf ini, Anwar Abbas ini kadang-kadang saya nggak ngerti ini. Kok bisa menjadi pengurus MUI ya? Bagaimana mungkin dia mengatakan teroris diperbandingkan dengan teroris yang ada di Papua? Pemerintah juga melakukan hal yang sama. Apa dipikir kita tidak sedang mengejar teroris yang ada di Papua? Dilakukan. Bahkan di backup sepenuhnya oleh TNI. Kenapa harus mengkritisi Densus 88? Densus 88 tidak ada urusan dengan teroris Papua. Ada kelompok sendiri, ada bagian sendiri, ada bagian tertentu yang ditugaskan oleh negara. Dalam hal ini TNI dan Polri. Ada BRIMOB di sana, ada TNI dan sebagainya, sudah ditangani. Dan ini Anwar Abbas ini memang kan nggak nyambung antara teroris Papua dengan Sunardi ini. Ini kan nggak nyambung. Jelas-jelas harus ditangani dua-duanya. Cuma tujuan dia hanya memberikan opini publik dan mengacaukan informasi ke masyarakat. Akhirnya yang diharapkan oleh Anwar Abbas, masyarakat ramai-ramai mengecam pemerintah. Ada lagi MS Kaban, mantan Menteri Kehutanan. Aduh, nggak ngerti saya. Kenapa ditembak tanpa proses pengadilan? Nah kok melawan gimana? Kalau membahayakan petugas, membahayakan masyarakat, dilawan. Tidak peduli itu profesinya apa. Sekali lagi saya katakan, memangnya kalau dia berprofesi sebagai dokter, mendapatkan privilege begitu? Ya tidaklah, teroris tetap teroris. Apapun profesinya, apapun gelar pendidikannya. Jadi saya masih percaya satu hal, bahwa intens dari Densus 88 anti teror Polri itu adalah menangkap dan memproses sesuai dengan proses yang ada. Tidak ada niat Densus untuk membunuh orang. Tapi kalau itu terpaksa,
membahayakan aparat kepolisian, membahayakan masyarakat, ya harus dibinasakan. Jadi jangan gembar-gembor selamatkan dokter seperti yang diganggukan oleh Mustafa Narawardaya, juru bicara Partai Umat. Bagi saya aneh. Ada juga pegiat media yang minta Densus dibubarkan. Aduh, Densus ini melindungi masyarakat. Mungkin keluarganya si Helmi ini, pegiat sosial ini mungkin belum menjadi korban teroris. Kalau mereka keluarganya sudah menjadi korban teroris, keluarganya Anwar Abbas, keluarganya Mustafa, keluarganya MS Kaban, keluarganya Helmi Faris menjadi korban teroris, baru mereka tahu. Baru mereka menyadari betapa perlunya Indonesia dengan Densus 88. Dan satu hal yang penting yang ingin saya sampaikan, jangan kita percaya dengan omongan mereka seolah-olah Densus 88 ini memusuhi umat Islam. Salah besar. Densus dalam bertindak itu memerangi terorisme, tidak peduli agamanya apa. Kalau kebetulan Sunardi dan kelompok yang lain beragama Islam, ya itu pilihan dia. Jadi jangan dikacaukan seolah-olah Densus 88 adalah alat negara untuk memusuhi umat Islam. Tidak, saya orang Islam dan jutaan orang Islam di Indonesia bersyukur adanya Densus 88. Kami tidak pernah merasa dimusuhi oleh negara. Justru kami merasa dengan hadirnya Densus 88 itu melindungi umat Islam di Indonesia. Jadi mohon maaf, saya tetap mendukung teguh upaya dari Densus 88 untuk melumpuhkan para teroris yang mengacaukan Indonesia. Tersangka teroris ini kalau dibiarkan, dia akan melakukan aktivitas terorisme dan korbannya rakyat yang tidak bersalah. Jadi upaya prevention dari Densus 88 itu sudah tepat. Ada sudah SOP yang jelas. Kalau membahayakan petugas dan masyarakat, tembak, lumpuhkan, kan itu sudah jelas. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia pasukan anti teror mempunyai SOP yang sama. Jadi jangan dikembangkan, jangan ditembak-tembak seolah-olah dia dokter harus mendapat privilege. Tidak. Saya mengajak kita bersuara untuk mendukung langkah Densus 88. Save Densus 88. Karena kita membutuhkan Densus 88. Untuk siapa? Untuk Indonesia. Bukan untuk satu, dua orang. Untuk melindungi Republik ini dari kekerasan terorisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok itu. Sahabat Indonesia, saya pernah berdiskusi dengan salah satu pimpinan dari Densus 88. Cara kerja mereka begitu detail. Kadang-kadang saya gemas, kenapa nggak ditangkap? Mereka nggak mau. Mereka harus membuat suatu penelitian, penyidikan, mengumpulkan bukti-bukti, informasi, kemudian dikaji. Begitu bro, berlapis-lapis, baru mereka melakukan aksinya. Jadi bagi orang-orang yang mengkritisi Densus 88, dia tidak tahu apa-apa. Jadi jangan digembar-gemborkan, dokter ditembak. Kenapa harus dibela mati-matian? Dia teroris kok. Jadi tolonglah, jangan disesatkan opini publik seolah-olah Sunardi ini pahlawan medis. Tidak. Saya menghormati profesi dokter. Saya menghormati profesi yang lain. Tapi pada saat mereka sudah masuk ke wilayah terorisme, saya mendukung sepenuhnya untuk dilumpuhkan atau disikat. Ini sikap saya. Jadi sahabat Indonesia, mari kita melawan opini-opini melalui Twitter, melalui media sosial untuk mendukung langkah dari Densus 88. Jangan sampai ruang publik ini diisi oleh cuitan-cuitan atau narasi dari mereka. Mereka sengaja mengacaukan opini publik, seolah-olah orang ini tidak berdaya. Jelas-jelas melawan.
Jadi harus dilumpuhkan, itu sudah jadi SOP. Dan ini bukan hanya SOP Densus 88, sekali lagi saya katakan. Ini SOP pasukan anti teror dimanapun di seluruh dunia. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Densus 88 anti teror Polri. Terus semangat jaga Indonesia dari orang-orang yang akan melakukan kegaduhan melalui kegiatan terorisme. Terima kasih sahabat Indonesia, selamat berakhir pekan. Salam hormat saya untuk seluruh keluarga Anda. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.